kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 18 Depok, Bapak Toto Herliman MPD, dan juga kepada Ibu pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, anak didik SMP Negeri 18 Depok kelas 7. Nah, perkenalan, saya Bagus Wicaksono dari BNN Kota Depok akan memberikan komunikasi, informasi, edukasi terkait dampak bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi memang narkoba itu sudah banyak korbannya dan sudah banyak menyisir ke segala usia. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi itu harus benar-benar peduli dan kita harus imun gitu tentang pengetahuan bahaya narkoba. Saya beri ya dulu, narkoba no, prestasi yes. Dan kita ada slogan yang dari Kepala BNN Pak Golose, Kepala BNN yang baru, War on Drugs. Nah, selanjutnya adik-adik pasti punya mimpi, punya cita-cita. Jadi apa sih cita-cita itu? Apa sih keinginan itu? Waktu zaman dulu pasti ditanya mau jadi apa nak? Nah, pasti bagaimana kalian punya cita-cita itu pasti waktu zaman SD itu pasti sudah ada. Saya mau kemana gitu. Nah, ini kan pasti ada adik ya, jadi sekalian ya. Apalagi ini sudah SMP, sudah beranjak remaja gitu. Nah, cita-cita itu bisa terlaksana kalau seandainya kita itu bisa rajin belajar, ya, nurut sama orang tua, nurut sama guru yang mengajar di sekolah, terus serta yang satu yang Bapak pesankan, jangan pernah mencoba atau menyalahgunakan narkoba. Yaitu kalian kalau sudah memakai atau menggunakan, adik-adik pasti madesu. Nah, adik-adik tahu madesu apa panjangnya? Masa depan suram, ya. Pasti kalian nggak mungkin mau kan? Ya nggak? Cita-cita itu bisa adik-adik bisa wujudkan, bisa menjadi astronom, bisa menjadi pilot, bisa dokter, guru, insinyur, polisi, tentara, pengusaha, arsitek. Nah, pesan satu lagi, raih cita-citamu dan masa depan yang cemerlang tanpa menunda. Setuju adik-adik? Setuju? Setuju? Ya, terima kasih. Nah, dalam dunia sejarahnya narkoba itu memang sudah dari zaman dulu sampai Sunan Ampel itu berpesan, maka adik-adik itu atau seluruh umat manusia itu, Sunan Ampel pernah berpesan bahwa kita harus meninggalkan atau ingat molimo, ya, adik-adik nggak boleh mabok, boleh nggak? Nah, kemudian main itu berjudi, pasti dilarang juga, mabok juga dilarang, agama dilarang, pemerintah, berjudi juga. Nah, kemudian madon itu main perempuan, berzina. Nah, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, madat itu obat, drugs. Nah, penyalahgunaan obat, penyalahgunaan narkoba. Nah, yang terakhir, maling, tidak boleh maling, mencuri, korupsi. Nah, itu kalau petuahnya Sunan Ampel itu sudah masuk ke sanubari, insya Allah adik-adik dan kita semua di dunia wal akhirat kita bisa
dilepaskan atau dijauhkan dari mara bahaya yang datang dari kita, karena kita sudah punya keimanan, ketakwaan, imunitas, pengetahuan tentang bagaimana bahaya narkoba dan sebagainya. Nah, ini sejarahnya dari zaman dulu sudah ada, ya. Adik-adik, perang melawan narkoba itu sudah ada, dan candu tempo dulu juga sudah ada, perang candu namanya. Nah itu bukti sejarahnya dari zamannya penjajah dulu, ya, tahun 1839 sampai 1842. Bagaimana Inggris itu menguasai Tiongkok atau perang candu di era tahun itu, ya, dengan jatuhnya Hong Kong ke tangan Inggris. Caranya Inggris membanjiri candunya, narkobanya, sehingga masyarakatnya atau remajanya atau penduduknya lemah dan tidak mempedulikan nasib bangsanya. Nah, sekarang di Indonesia itu sudah darurat narkoba. Pak Jokowi sudah mengingatkan juga Indonesia sudah darurat narkoba. Nah, itu sudah masuk ke dari usia 10 tahun sampai usia 59 tahun itu sudah terdampak bahaya narkoba, sudah ada penyalahgunaannya dan sudah diteliti oleh BNN sama Puskesmas serta dari LIPI, ya. Makanya kita harus care, kita harus peduli supaya Indonesia bisa bersih dari penyalahgunaan narkoba. Setuju ya? Dekade Pak Heru, beliau mengingatkan juga kita harus belajar dari sejarah hancurnya generasi karena narkoba. Kita harus melakukan perbaikan segera bersama-sama pelangi narkoba. Nah itu dari Pak Heru Winarto, dan dia juga bertanggung jawab juga untuk supaya hidup 100%, supaya sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa menyalahgunakan narkoba. Sekarang dari Pak Kepala BNN sekarang, Pak Tuluse, ya, Pak Petrus dengan Tuluse, kita harus bersatu perang melawan narkoba. Tadi yang di awal tadi, war on drugs. Nah itu ya. Kemudian dari BNN Kota Depok, mari lawan narkoba bersama-sama. Nah, mari bersama-sama pastikan semua orang hidup sehat, bermartabat dan aman. Setuju ya? Oke. Nah, ini beberapa dampak yang sudah masuk ke dunia pelajar juga, ya. Adik-adik bisa lihat, bisa perhatikan, ya. Anak SD aja bisa mengedarkan narkoba. Nah, gimana? Kemudian di Depok sendiri sudah ada pengedar 2 pelajar. Nah, kemudian di daerah lain SMP, pelajar SMP usia 14 tahun yang sudah mengedarkan kayu kering. Nah, ini ya. Kemudian anak SD jadi bandar, kemudian jadi buronan polisi. Nah, itu adik-adik bisa lihat, bisa resapi dalam hati sanubari, ya nggak. Jadi kita harus peduli adik-adik, kita harus imun terhadap bahaya narkoba. Makanya insya Allah kalau seandainya keluarganya tercipta harmonis, sakinah mawaddah warahmah, kalau ada keluhan dari adik-adik bisa sharing kepada orang tua, sharing kepada guru, insya Allah bisa terhindar dari bahaya narkoba. Nah, ini beberapa artis juga yang sudah terkena narkoba, ya, dari Paranormal, Roy Kiyoshi, kemudian artis, aktor terkenal Wisa Sono, kemudian artis band juga Jenny Rawata, ya. Nah
drummer Rocks, ya, Anton, ya, kena narkoba juga. Terus Reza kena juga, penyanyi. Yang terakhir kemarin di Doroma sudah 2 kali, dan sekarang sudah kena narkoba juga. Nah, ini estimasinya adik-adik, ya, yang tadi Bapak bilang, ya, penyalahguna di Indonesia itu sekitar hampir 3 juta lebih, ya. Itu usia 10 sampai 59 tahun, bayangkan usia yang produktif itu, ya. Ya, adik-adik nanti bisa baca, ya. Coba pakai sekian 1.900.000, kemudian teratur pakai 900.000, kemudian pecahan non suntik 400.000, dan pecahan suntik 58.000. Nah, dari angka-angka ini itu yang paling tinggi coba pakai, yang teratur pakai, ya, sampai ke pecahan suntik itu kecil. Kenapa guys? Ada yang tahu? Nah, Bapak akan beritahu, ya. Jadi yang kenapa coba pakainya lebih tinggi, karena ada yang belum tahu. Jadi teriming-iming dengan obat itu dan dia tidak tahu, gitu. Coba seandainya nih enak nih, bisa buat 3 hari 3 malam nggak tidur. Nah, pasti kalau imannya nggak kuat akan tergoda. Nah, yang sudah terlalu pakai dia berkurang karena salah satunya banyak yang meninggal, mati sia-sia. Nah itu, ya, meskipun yang terobati, yang direhabilitasi itu juga ada, tapi lebih minim dibandingkan kematian. Ini provinsi yang sudah 3 provinsi yang statusnya masuk darurat juga: Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Ya. Kita harus ke Jawa Barat, ya. Adik-adik nih, Jawa Barat, ya. Bayangkan 8-9 orang mati setiap harinya. Nah, itu, ya. Nah, di tahun 2019 angka penyalahgunaan naik, ya adik-adik, ya. Jadi 3,6 juta, yang tadinya 3.300.000 menjadi 3.600.000. Nah, itu ada kenaikan. Nah, makanya adik-adik harus benar-benar peduli juga pada bahaya narkoba untuk proteksi diri sendiri, keluarga, ya, lingkungan, sekolah, ya, bahkan sampai ke bangsa dan negara. Nah itu. Nah, ini beberapa daerah yang rawan di Depok, ya, adik-adik, ya. Jadi Beji, Bojong Sari lah. Bojong Sari ini wilayahnya Bojong Sari termasuk rawan, ya. Makanya zona merah. Nah, ya, kalian bisa lihat, ya. Nah, ini videonya kalau kita sudah menggunakan narkoba. Ya. Nah, jadi bisa dengarkan, bisa perhatikan. Ini kalau sudah kecanduan, ya. Nah, otak kita yang tadinya bersih menjadi bolong-bolong. Nah, ini. Jadi otak yang tadinya bersih jadi terdampak penyalahgunaan obat. Nah, ini kalau sudah dibesar atau sakau, dia akan meminta salah satu obat yang dipakai. Kemudian efeknya
hati kita yang tadinya merah akan menjadi hitam. Ini penyakit-penyakit yang timbulkan, ya adik-adik. Rhinitis, penyakit kulit. Paru-parunya jadi senam, ya seperti yang merah. Kemudian kemudian pada orang tua. Nah ini pada guru juga harus peduli. Nah, seperti adik-adik mendengarkan video ini nanti, jadi adik-adik bisa sadar, bisa peduli. Nah, keinginan takwa itu salah satu itu. Kemudian rekreasi, olahraga. Kalau kita sudah menggunakan narkoba, maka hidup kita akan masa depan suram. Nah, ini beberapa golongan. Golongan 1, ya, narkoba itu kepanjangannya dari narkotika, psikotropika, dan bahan narkoba. Nah, kemudian narkotika itu ada 3 golongan. Ya. Yang pertama itu untuk ilmu pengetahuan, buat terapi, jadi buat riset, ya, buat penelitian, tapi nggak bisa buat terapi. Kemudian ketergantungannya itu tinggi, ya, seperti ganja, heroin, sabu, kokain. Nah itu nanti jenis-jenisnya ada lagi, bisa bawa berikan. Kemudian golongan 2 itu ketergantungannya tinggi buat penelitian dan buat kesehatan, buat pengobatan. Contohnya morfin. Morfin itu bisa buat kesehatan kita. Misalkan kalau seandainya kita operasi, nah, kita operasi itu kita pakai morfin sesuai dengan kandungan dokter. Tidak apa-apa karena untuk menghilangkan rasa sakit. Nah itu, misalkan adik waktu itu sunat, pasti adik-adik sudah sunat ya karena sudah SMP. Nah itu pasti tidak akan merasakan sakit karena ada suntikan itu. Nah bagi kaum adik-adik yang perempuan nanti kalau sudah dewasa pasti akan melahirkan, dan melahirkan itu dengan misalkan dengan sesar itu ada suntikan juga. Gitu. Nah itu kan nggak mungkin. Begitu diambil perutnya tanpa dibius pasti akan menimbulkan sakit. Nah, kemudian golongan yang ketiga, yang 2 golongan itu ketergantungannya tinggi, golongan yang 3 itu ketergantungannya rendah, seperti obat-obatan. Ya, mungkin obat batuk bisa, karena itu ada salah satu kodenya. Misalkan adik-adik minum komik, kalau seandainya batuk 1 saset pun pasti kan boleh. Kalau seandainya minumnya kita minum sendiri 5 saset, diminum sendiri, nah itu namanya penyalahgunaan obat. Nah, itu tidak boleh. Bukannya sembuh, malah menjadi tidak sembuh. Efeknya malah mungkin bisa kecanduan atau mungkin bisa keracunan, gitu. Dan menimbulkan badan kita akan terasa sakit. Nah itu. Nah ini jenis-jenisnya adik-adik, ya, ada heroin, ada sabu, sabu cair, sabu kristal, kemudian ganja, ya, LSD, ekstasi. Ya. Nah, ini efeknya, ya. Kalau seandainya kita menyalahgunakan obat atau narkoba, itu bisa depresan, ya, menekan kerja otak kita, ya. Kita pakai alkohol, pil penenang, itu
salah satu depresan seperti Whitney Houston, Michael Jackson, artis-artis dunia itu matinya karena narkoba juga. Dia menggunakan obat-obatan ini. Dia menggunakan putau atau heroin. Nah, kemudian stimulan itu merangsang kerja otak supaya kita stamina-nya bisa kuat, kita pada sabu, ekstraksi kokain. Nah itu untuk stamina misalkan bisa 3 hari 3 malam nggak tidur, tapi efeknya jantung kita, paru kita akan rusak dan akan menimbulkan kematian. Itu efeknya. Ya, sama yang depresan itu juga. Kemudian halusinasi itu berbayang, ya, itu bisa ganja, bisa mushroom, jamur. Nah itu misalkan adik-adik lihat ke depan seperti berbayang, harusnya lurus tapi kita ke kiri kanan. Nah, itu kayak kasus yang waktu itu yang pernah menimpa kecelakaan yang di Tugu Pak Tani, yaitu 9 orang mati karena diterobos mobil Xenia karena dia menggunakan ganja. Nah itu. Nah ini pengetahuannya, ya. Obat keras, narkotika sintetis, narkoba sintetis, ya, alami, narkoba alami itu yang ganja, ya. Kemudian zat adiktif itu bisa spidol, bisa alkohol, juga bensin, ya. Jadi tadi ya, adik ya, kalau saya sudah kecanduan itu otak kita sudah tidak intent lagi, ya. Jadi sudah tadi yang digambarkan di video tadi, ya, yang tadinya merah, otak kita bersih, jadi bolong-bolong, tidak karuan lah, jadi tidak bisa mikir, kita menjadi idiot, bahkan mati. Nah itu. Nah ini adik-adik bisa lihat suasana kebersamaan ya, dari dulu sama sekarang. Dulu kita ya bisa makan biskuit bertiga, gitu ya. Kemudian karena sudah kecanduan gadget, akhirnya sekarang pada gadgetan, ya, tadi yang dijamakan pada gadgetan. Nah, makanya gadget itu bisa menimbulkan kecanduan juga, ya, mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Nah itu, ya. Jadi adik-adik juga jangan terlalu kecanduan dengan gadget-gadget itu. Nah itu. Nah ini kalau sudah menyalahgunakan narkoba, ya, tuh contohnya kita jalannya sembarangan, pelo, bicaranya apatis, kemudian menemukan banyak alat obat, kemudian juga ngantuk, kebersihan tidak terawat, banyak sesetan, emosinya tinggi, mudah marah, ya, tidak bisa berkata jujur, suka bohong, bahkan suka mengurung diri di kamar, ya. Nah ini, ya, yang jadi bisa lihat, ya, faktor yang tadi coba-coba iseng penasaran itu mengikuti tren, ya, yaitu rokok, ya, ya. Kemudian faktor lingkungan, ya, itu ya, ya. Nah, gangster kayak gitu. Jadi itu supaya adik-adik juga menjauhkan lingkungan itu, dan kita harus peka pada lingkungan kita, ya. Nah ini kalau sudah menyalahgunakan fisiknya, emosi, dan hubungan keluarganya tidak harmonis lagi dalam keluarga. Fisiknya sakit, pilek, sembuh, sakit lagi, nah itu, ya, flu yang berulang, sakit dada, alergi, batuk kronis, mata merah, kemudian motoriknya pendek atau cara pikirnya pendek, perubahan pada kondisi kesehatan. Kemudian emosinya tinggi, mudah marah, tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian suka menyendiri, ketakutan, gitu, ya. Kemudian hubungan keluarganya tidak harmonis, suka bohong, tidak dapat mengatur waktu dengan baik, gitu, dan
menentang peraturan yang ada, misalkan di sekolah, di rumah, nah itu selalu berlawanan dengan orang tua baik atau guru. Nah ini ya adik-adik, ini salah satu gerbangnya. Nah ini pokok. Oke, kita jangan sekali-sekali adik-adik juga jangan pernah kenal kok ya. Nah ini mengenal kok tetap menimbulkan kematian juga. Nah, ini salah satu videonya ya. Badan kita kuat, nah atletis ya. Kemudian kita mengerokok alkohol, nah, kemudian beralih kepada obat-obatan, nah, ekstasi. Nah, badan kita akan kurus. Kemudian dia multigraf ya, dengan ganja, sabu, ya. Nah, jadi kurus kering. Ya, kita tinggal menghitung ya. Jadi perhatikan satu, nah, kematian. Ini faktor resikonya ya. Keimanan kita rendah, takwaan kita rendah, rasa percaya dirinya tidak ada. Jenis-jenis narkotika jenis baru ya. Ini contohnya narkotika biasa ya, disebutkan dengan ganja sintetis, narkotika biasa. Dia menimbulkan halusinasi. Nah, ada lagi krokodil, ya, campurannya saja dan bisa bertahan selama 2 tahun. Nah, ini sabu cair seperti minuman, ya. Kemudian pada tulis pada tiga ampun itu sudah dimasukkan semacam ganja atau narkoba ya oleh para sindikat. Nah itu bagaimana untuk mengelabui si konsumen. Nah itu ya, ini pernah terjadi, sabu cair itu pernah terjadi di diskotik Mangga 2 yang mana harganya sekitar 300-an ribu satu botol, dan setelah dideteksi terkontaminasi penyalahgunaan narkoba atau sabu. Akhirnya diskotik itu waktu zamannya Pak Ahok ditutup, nah tidak beroperasi. Nah ini dari Thailand adik-adik ya, Java ya. Nah ini snake food, snake dari kotoran sapi, jamur. Nah ini tai sapi dari tubuh, jamurnya itu dibikin kritik jamur. Lah itu menimbulkan halusinasi juga, itu termasuk kategori narkoba jenis baru. Ya. Nah ini kue narkoba ya, kayak bisa lihat ya, makanya efeknya itu pusing. Nah ini ya, ini sudah ditangkap juga ya. Jadi jangan mudah terpengaruh sama orang yang belum kita kenal, teman lingkungan. Itu kita harus lebih jaga diri, atau imun kita harus kuat. Nah ya, ini dari Cina. Nah ini sabu dalam gorengan atau narkoba dalam gorengan ya, dimasukkan sabu ya. Jadi sindikat itu menghalalkan segala cara ya adik-adik. Maka ini berpengetahuan adik-adik supaya adik-adik lebih peduli dan sadar terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba ya.
Oke. Nah, ini bentuk pencegahannya adik-adik dengan sosialisasi sekarang ini. Dari SMP 18 bisa memberikan videonya kepada adik-adik, terus bisa melakukan integrasi materi narkoba masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, kemudian dibentuknya relawan atau satgas-satgas. Ya, adik-adik ini bisa menjadi agen-agen anti narkoba, nanti bisa dari pembentukan, bisa dari BNN gitu. Nanti tinggal dari SMP 18 bisa mengundang kita untuk membentuk agen-agen atau satgas anti narkoba di SMP 18. Mungkin adik-adik harus bisa atau bersedia supaya sekolah SMP 18 ini bersih dari penyalahgunaan narkoba. Setuju ya? Nah, bisa dengan bentuk video, misalkan ini website, kemudian video di plasma poster majalah ini, ya, yang bisa dari adik-adik bisa lakukan atau dari sekolah SMP 18. Nah, kemudian ada 7 tips untuk menghindari narkoba ya. Nih, kita jangan pernah mencoba dan katakan tidak pernah mencoba. Kemudian diri pergaulan, kuatkan iman dan ketakwaan kita, isi waktu dengan positif, ya. Komunikasi baik dengan keluarga, ya. Jangan menghindar dari masalah atau lepas tanggung jawab. Yang satu, narkoba merusak masa depan, bukan solusi. Kemudian di dalam undang-undang sudah ada ya peran serta masyarakat, jadi ada sudah terproteksi atau sudah dilindungi dari undang-undang ini ya, pasal 104 sampai 107, yang mana ada bisa mencari kesempatan seluas-luasnya untuk pencegahan dan penyalahgunaan bahaya narkoba, terus memberikan informasi, mencari informasi, nah itu ya. Nah, ini bentuk rehabilitasinya. Rehabilitasi adalah serangkaian upaya pemulihan Kalau selanjutnya penyalahgunaan narkoba itu bisa disembuhkan dengan rehabilitasi medis, sosial, dan pasca rehabilitasi. Untuk membentuk atau menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita kayak medis. Nah itu ya. Kemudian sosial, kita bisa bersosialisasi ya, ya, adaptasi, kemudian emosinya biar tidak mudah marah, keyakinan diri ya, perubahan perilaku, nah itu. Dan untuk produktif supaya kita bisa hidup normal, hidup produktif. Pasca rehab kita memberikan semacam pemulihan gitu, supaya tidak relapse lagi, tidak kambuh lagi. Nah itu. Dan kita bisa masuk ke dalam lingkungan kita yang bersih dari penyalahgunaan. Nah ini alurnya ya, yang dari BNN kita rekop ya. Ini lagi beberapa akibat yang sudah menyalahgunakan narkoba ya, ada bisa lihat upaya pada seram-seram ya. Nah ini kemudian keluarga anak kabar ya. Nah, ada yang mati ya. Nah jadi Houston mati juga karena depresan narkoba. Pemain belon
Minum beralkohol. Nah, es cendol dan makan gorengan. Jauhi narkoba. Ini pesan juga. Adik-adik ini bisa mengumpulkan untuk hilang melawan narkoba. Kreativitasnya maksimalkan, ya. Nah, tetap semangat dalam cara melawan narkoba. Nah, ini salah satu sindikat, adik-adik bisa lihat ya. Nah, dia ngasih kemudian ada sekolah yang tahu, kemudian mengikuti si sindikat itu atau kurir, ya. Kemudian diikuti oleh bapak-bapak karena mencurigakan pemuda ini, ya. Ini salah satu peran serta masyarakat ya adik-adik ya. Nah, ada tokoh agama, ulama. Ya. Kemudian yang melakukan olahraga. Nah, kita harus peduli, tidak ada kesempatan untuk narkoba. Nah, ini ada ikrar, adik-adik saya bisa bacakan, nanti adik-adik bisa baca ulang di rumah atau nanti di sekolah pas tatap muka, itu ya. Kita bisa mulai ya. Ikrar anti narkoba dan mencegah radikalisme. Ya, kami pelajar SMP Negeri 18 Kota Depok dengan penuh kesadaran, kesanggupan dan rasa tanggung jawab berjanji. 1. Akan menjaga dan memelihara ideologi Pancasila, nama baik SMP Negeri 18 Kota Depok, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengutuk segala bentuk tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba dan radikalisme yang merendahkan derajat kemanusiaan. 3. Mewujudkan lingkungan yang sehat, damai dan sejahtera dengan menghindari perilaku penyalahgunaan narkoba dan radikalisme serta mendorong upaya pemberantasannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk mewujudkan komitmen. Ya, salah satu pesan War on Drug, Depok bersih narkoba. Terima kasih. Ya, cukup sekian. Narkoba membunuh anak generasi, memusnahkan generasi. Kita gerakan stop narkoba, bersama-sama melawan narkoba. Terima kasih. Hidup sehat tanpa narkoba. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.